الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, Bapak Imam, guru-guru kami, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang hadir di Masjid Al-A'la yang mulia ini. Adalah Abdullah bin Mubarak. Beliau ini mengalami sebuah penyakit dan dokter memvonis tidak ada obat. Jadi sudah dicek, diperiksa, dokter mengatakan ini tidak bisa diobati. Lalu dokter ini mengatakan, hendaklah engkau menggali sumur. Obatnya adalah menggali sumur dan sedekahkan air sumur kepada masyarakat. Nah, ini obatnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menggali sumur, menyedekahkan hasilnya kepada masyarakat, dan tidak lama kemudian ketika diperiksa, alhamdulillah, beliau kembali sehat seperti semula. Jadi benar kata Nabi SAW, dawaw mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sudah kita bawa kemana-mana, tapi tidak pernah ada harapan sembuh, maka suntik dia dengan pil sedekah. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu dalam agama kita sengaja Allah memberikan nama sedekah. Nah, sedekah ini dari kata sidqun. Sidqun artinya benar, jujur. Artinya orang yang memberikan sedekah itu benar imannya, jujur hatinya, karena berat sekali kita keluarkan, ya. Waktu kita keluar sedekah berat sekali. Lalu kita lihat lagi, oh merah uangnya, ya. Kita lihat lagi hijau, 2 rupiah na, kemah pak hana pemicah. Itu kan ujungnya. Kenapa? Karena berat. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Karena manusia ini sangat berat cintanya kepada harta. Dia cinta kepada istrinya, tapi mana lebih cinta kepada hartanya? Yang jujur. Nah, cinta kepada harta lebih berat. Karena kita bilang kalau istri itu kan, kalau ada harta kan bisa cari. Itu jadi masya Allah, manusia luar biasa cintanya. Siapapun kecondongan kepada harta. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahul syarru jazu'a wa idza massahul khairu manua. Bila dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan bakhil. Dia bilang, "Nih, nanti Pak kalau saya kaya nanti saya akan berikan." Enggak, makin kaya itu makin bakhil. Kenapa? Karena orang kaya banyak program, banyak rencana, banyak hal-hal yang akan dikerjakan. Lantai 2 belum selesai, lantai 3 sudah di kepalanya, lantai 4 lagi dalam rencana. Banyak. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati, kalau minta uang sama orang miskin enggak ada perlu dia. Nanti ayo Pak, lu hana halu pakai. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barusan diumumkan dari inilah contoh-contoh orang yang benar imannya. Nabi mengatakan, afsyus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Yang pertama, dimanapun kita berada, senyum kita mendamaikan orang lain.
hadir kita membahagiakan orang lain. Itu yang pertama. Artinya orang-orang Islam ini dimanapun dia berada dirindukan oleh orang. Kepergiannya merasa kesedihan bagi orang lain karena dia adalah permata yang sangat amat berharga. Dia bilang bapaknya boleh hana hayu saja hana goknya. Dirindukan kita. Satu hari pun masyarakat kalau enggak ada kita ini mereka bertanya oleh bapaknya dia. Ada juga sebaliknya. Kalau kita ada orang susah, katuk lumayan. Kan ada juga begitu. Nah itu bayangkan jemaah yang dirahmatullah, kalau kita dirindukan oleh orang lain kan bahagia. Orang lain bahagia kehadiran kita. Setiap kebahagiaan orang lain akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur ila qulubil mu'minin, karena dia dapat membahagiakan orang lain. Lagak tak baca doa ni, orang senang walaupun hanya sekedar kata-kata. Mami tak lagu upaya haron. Jadi dia pandai menyenangkan orang lain. Rongkep tak go, kan ada juga. Jadi belum apa-apa sudah memberikan energi negatif. Belum apa-apa sudah memberikan rasa bebas harapan orang lain. Makanya kenapa ada takziah, kenapa ada menjenguk orang sakit? Karena umat Islam dapat memberikan harapan positif. Pak, oh nama masalah sakitnya biasa Pak, ngolon baru lebih banyak, pulih lebih Pak, nama masalah haji. Itu harapan positif. Sebaliknya, oh maafnya berat, yang ngolon baru lagi yang meninggal. Nah itu kan harapan negatif. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bersedekah dengan harta, tapi kita bisa bersedekah dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Ada orang yang cukup kalau dia mengeluh, kita bilang subhanallah, senang dia. Allahu akbar. Cukup dengan lafal-lafal begitu membahagiakan. Itu, jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sangat pandai membahagiakan orang lain walaupun hanya dengan sekedar kata-kata. Tapi Nabi tentu bukan hanya kata-kata, tapi beliau dengan harta. Beliau kalau pulang dengan istrinya, beliau bawa cincin, ya, cincin. Datang kepada Aisyah, ini hanya untuk spesial dirimu, hai Aisyah. Senang Aisyah. Datang ke Maimunah bawa cincin, ini hanya spesial untukmu, hai Maimunah. Padahal kan tentu masing-masing istri beda cincin, tapi seolah-olah mereka diistimewakan. Jadi kemampuan untuk memberikan kegembiraan orang lain, itulah yang membuat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dia mengatakan wah orang Masya Allah, kita ada gue deh. Ya itu senang dia. Tak matin boleh. Mendapat baju, dapat boleh. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala pandai untuk memberikan penghargaan, pandai memberikan apresiasi adalah konsep untuk membahagiakan orang. Nah, itu jadi yang pertama adalah afsyus salam. Yang kedua wa at'imut ta'am. Hendaklah engkau memberi makan kepada orang lain. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kita berikan makan itu dia akan sangat bahagia. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, padahal sebiji kurma itu kan tidak ada berapa harganya. Tetapi kenikmatan kurma waktu bulan Ramadan akan beda pada bulan yang lain. Seteguk teh yang kita minum, Masya Allah enak. Tapi jangan dibayangkan sekarang. Nanti waktu buka puasa, enaknya bukan karena tehnya, tapi karena Ramadannya. Bukan karena makanannya, tapi karena puasanya. Maka memberi dalam Ramadan ini luar biasa pahalanya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kamithlu ajri fa'ili." Orang yang memberikan makan berbuka sama pahala dengan orang yang berpuasa. Tengok anak puasa dia. Pakan Pak hidung baru kalau lumbi buka puasa. Makan tambah pahala baru lomba koronyo anak puasa. Enggak begitu maknanya. Makna begitulah besar pahala orang-orang yang memberi buka puasa. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita enggak berani memberi karena kita sedikit punya. Justru karena sedikit itulah Allah sangat memberikan penghargaan. Jadi pada suatu hari seorang ibu masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Beliau hanya ada sebutir kurma. Sini kurma lagi, hana lain sini kurma. Beliau punya 2 anak perempuan. Beliau belah kurma itu, belah. Setengah untuk anak yang satu, setengah untuk anak yang lain.
Aisyah dah ke Umar luar biasa. Kurma satu dibelah dua. Kita kurma dua belah satu kan? Kurma satu dibelah dua. Nabi mengatakan, Aisyah, apa yang kau herankan? Apa yang kau herankan? Orang hendak menjadikan dinding dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Kata Nabi, ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin. Jagalah engkau dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Ada enggak orang yang tak sanggup sebutir kurma? Tidak ada, semua ada. Jadi bukan tidak ada, tapi tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa at'imut ta'am. Berikan makan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang tak punya, bahkan orang yang punya sekalipun. Karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep memberi ini bukan karena kaya harta, tapi karena jiwa. Kaya jiwa itu yang membuat orang memberi. Jadi kita berikan kepada orang lain sedekah, orang lain berikan kepada kita sedekah. Kalau orang beri sedekah kepada kita, terimalah sedekah itu. Kalau kita banyak, ambil sedekah itu, berikan lagi kepada orang lain. Itu namanya berbagi-bagi pahala. Bapak ibu punya makanan buka puasa, kasih untuk tetangga, sedekah, pahalanya banyak. Tetangga banyak juga, kasih kepada bapak ibu, pahala lagi. Jadi saling memberi ini luar biasa. Apalagi kita bisa share, kayaknya buka syagru dan ada buka pulain, jadi bisa berbagi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, senang mereka berbagi. Dulu ada namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah ini beliau ada kebun kurma di kota Madinah. Kebun kurma itu besar, 600 pohon, 600 batang. Jadi kurma itu adalah harta yang mewah. Jadi luar biasa. Makanya kalau kita ke Madinah kan ada dibawa ke kebun kurma. Itu mewah sekali, luar biasa. Jadi kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, saya ini ada satu kebun kurma dan satu-satunya yang saya miliki. Sana tinggal saya, anak saya, keluarga saya, semua situ. Makan minum dari situ. Kalau itu saya sedekahkan, ya Rasulullah, apa balasan bagi saya? Surga. Jadi rupanya jemaah rahmatullah, dia katakan, ya Rasulullah, berikan tangan engkau. Maka dipersembahkan kurma 600 batang dan satu-satunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali ke rumahnya mengatakan, wahai Ummi Dahdah, wahai istriku, keluarlah kalian. Saya sudah sedekahkan ini, saya sudah utangkan ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah yang satu-satunya disedekahkan, tidak ada yang tinggal. Mereka rela meninggalkan kebunnya yang indah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip orang yang memberi itu yakin dia akan kembali. Kata Allah, anfiq, dalam hadis qudsi, anfiq unfiq alaika, beri, nanti aku akan beri kepada engkau. Jadi rupanya ini belum diberi kita. Kenapa? Karena Allah menunggu kapan kita memberi. Ini kita sudah ada plot-plot rezeki pada Allah, sudah ada. Apa yang ditunggu? Kapan kita akan keluarkan? Maka segera Allah akan kembalikan. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita keluar dari rumah kita, dua malaikat sudah berdiri. Pagi-pagi waktu sebelum kita keluar, malaikat berdiri ini. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, kepada orang yang memberi, berilah gantinya ya Allah. Jadi kalau kita beri sekarang, langsung nanti dapat baliknya. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah ya Rabbi, kepada orang yang menahan hartanya ya Allah, binasakan hartanya itu. Jadi ada saja jalan keluar, ada saja jalan keluar harta, bocor bahan, keperbuat tu, kacirit dan umi tu, macam-macam. Kita bilang musibah, mungkin bukan musibah, mungkin karena kita bakhil. Kaipok manuk rubah dia, meninggal manuk, tanya yang meninggal kadang-kadang kan gitu. Itu apa sebabnya? Mungkin ada harta yang kita tahan,
ada zakat yang belum kita bayar, ada sedekah yang belum kita sampaikan. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kita harus memperyakinkan diri kita, setiap orang yang memberi pasti Allah akan kembali. Maka saya mengatakan begini, Abu Bakar ini memberikan semua harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ma abqaita li ahlika." Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abqaitu Allah wa rasulahu. Aku telah tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian Abu Bakar meninggal dengan miskin papa? Ada enggak cerita mengatakan gara-gara bersedekah banyak Abu Bakar meninggal miskin papa? Ada? Tidak ada. Tidak ada cerita. Tidak ada satu buku pun menulis bahwa Abu Bakar meninggal miskin papa gara-gara telah menyedekahkan semua hartanya. Tidak ada. Nah, cuman makanya jemaah yang dirahmati Allah, tapi kita untuk meyakinkan diri kita yang susah. 50 ribu ni belum bohong dunia ke bantajo. Nanti pada belum apa sah. Nah, jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikanlah sesuatu yang apabila kita beri maka kita tidak akan ingat kembali. Nah, kalau kita beri masih kita ingat, maka akan mengganggu keikhlasan kita. Kalau enggak sanggup 10 ribu kasih 20. Nah itu. Oh enggak ada 20 kasih 50. Yang sampai jangan kita ingatlah. Kalau 50 enggak ada 100. Nah, jadi dengan pemberian itu kita harapkan jangan sampai terbayangkan sesuatu yang pernah kita beri. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini menunjukkan orang yang beri itu betul-betul dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang. Belum beriman seseorang yang apabila tetangganya itu ya dalam keadaan lapar, dia tidur nyenyak tapi tetangganya dalam keadaan lapar. Yang ketiga, wasallu bil laili, wasilul arham. Yang ketiga adalah sambungkan hubungan silaturahmi. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 semua adalah hubungan dengan manusia. Artinya makna muamalah ini sangat penting bagi ibadah. Belum sempurna orang beribadah sebelum bagusnya muamalah. Nah, jadi oleh karena itu maka beda, orang salat ini perilaku beda, orang puasa ini akhlaknya berbeda. Apa yang membedakan? Mereka sudah dididik oleh ibadah ini menjadi orang-orang yang baik akhlaknya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsara ma yudkhil jannah, aktsaru ma yudkhil jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi jemaah dirahmati Allah, yang ketiga wasilul arham, sambungkan hubungan silaturahmi. Mungkin selama ini banyak orang yang sudah tidak lagi ngobrol dengan kita, putus hubungan silaturahim dengan abuwa, dengan apa sih, ya kan ada. Mungkin masalah pembagian harta, itu semua akan menghalangi orang masuk dalam surga. Akan menghalangi, walaupun banyak ibadahnya, walaupun hebat puasanya, tapi kalau terputus silaturahimnya, maka Allah akan menghalangi dia masuk ke dalam surga. La yudkhil jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan kalau ada orang yang tidak ngobrol, maka kitalah orang yang pertama memberikan salam. Assalamualaikum. Kita jabat tangan. Oh, rupanya tidak marah kok dia. Nah, syaitan selalu mengatakan, inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu memberikan waswas kepada kita untuk berbuat keji dan selalu memberikan bayang-bayang kemiskinan kepada kita. Maka kalau ada perasaan tidak enak dengan orang, datanglah, assalamualaikum, jabatan tangan dengannya, insyaallah akan lepas rasa yang tidak nyaman dengan orang lain. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan hidup mungkin sudah berpindah-pindah sekian kali. Mungkin sekian orang kita sudah tidak bagus hubungan komunikasinya. Maka pada Ramadan ini sebelum Idul Fitri, maka hendaklah kita sambung kembali
hubungan mereka, sehingga insya Allah tidak menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, wasallu bil laili wan nas niyam, salatlah pada malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud sebelum kita makan sahur penting sebenarnya. Kita sudah salat tarawih, tapi salat tahajud apa bedanya? Tahajud salat di mana kita melaksanakan ibadah setelah bangun dari tidur. Karena bangun tidur berat, hoyong masih. Maka banyak orang yang tidak makan sahur karena menikmati tidurnya. Karena berat itu Allah berikan keistimewaan orang yang bangun sahur dan orang yang mau melaksanakan salat tahajud. Ya kan? Karena enak sekali tidur. Tidur sepertiga malam terakhir itu enaknya luar biasa. Makin taih makin mangat. Maka Allah menantang kita, wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, sepertiga malam itu bangunlah engkau tahajud. Mana tahajud? Bangun dari tidur. Maka tahajud ini disyaratkan ada tidur. Kalau enggak tidur itu biasa, orang salat habis isya enggak tidur itu mungkin segar kita. Tapi kalau sudah bangun tidur, ya waktu pagi itu kita ke WC itu masya Allah kepingin balik untuk ke tempat tidur. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istimewanya orang yang bangun pada malam hari adalah man kathura salatu bil laili tala'la'a wajhu fin nahari. Orang yang banyak tidur banyak bangun pada malamnya, maka banyak sinar pada wajahnya. Makanya orang-orang yang bangun malam ini kelihatannya lebih cerah, dia lebih muda, dia lebih cantik. Nah, ibu-ibu kalau bangun malam itu akan menghemat 50% gaji bapaknya, insyaallah, karena akan lebih cantik. Nah, itulah sebabnya rupanya bangun malam ini adalah faktor menyebabkan orang sehat. Saya pernah ketemu dengan seorang sudah tua, mungkin umur 60-70 itu. Saya gagah sekali beliau. Saya pun tidak gagah itu, tapi beliau gagah sekali. Saya tanya, "Bapak ini kok gagah kali ya?" Ya biasalah, saya ini sudah sejak lama. Saya bangun tuh jam 4. Kemudian saya lari pagi jam 4, jam setengah 5. Saya mandi, salat tahajud, kemudian subuh setiap hari itu. Rupanya agama ketika perintahkan sesuatu memiliki makna emosional dan makna spiritual, makna kesehatan dan makna sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengobat sakit itu sebenarnya dengan ibadah. Tidak ada obat yang paling ampuh kecuali ibadah. Orang untuk menghindar stroke, apa obatnya? Selama-lama sujud. Sujud yang lama itu adalah obat untuk membebaskan orang stroke. Kenapa demikian? Karena dengan lama orang sujud itu, maka oksigen akan mengalir ke kepalanya, darah akan banyak di kepalanya. Maka dengan demikian dia akan berpikir jernih, akan lebih cerdas. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau salat itu kan semua berdiri sekali, rukuk sekali, tapi sujud 2 kali. Sehingga al-julus baina sajadataini, jadi duduk antara 2 sujud. Kenapa 2 kali? Karena istimewanya sujud itu. Maka kalau kita sudah sujud itu rasanya tenang. Coba kita sujud. Ya. Jadi makanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi kalau melihat Nabi sujud itu, mereka bilang, jangan-jangan Nabi udah wafat ya, karena lamanya sujud. Kita lama juga sujud tapi ketiduran, itu ada juga. Rupanya kadengar itu ada juga. Nah, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga istimewanya Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Fas'al ma syi'ta, maka mintalah apa saja yang kau mau. Nah, jadi ibadah yang paling agung adalah salat. Dan ibadah salat yang paling agung dalamnya adalah sujud. Sehingga rumah yang mulia ini namanya masjid. Makna masjid adalah tempat
sujud. Maka sujud boleh dalam salat dan ada juga yang di luar salat. Kan ada sujud tilawah, itu kan boleh di luar salat. Sujud syukur. Tapi kalau salat mesti ada sujud, tapi sujud tidak mesti ada salat. Begitulah istimewanya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengadakan wa kunu ma'as sajidin. Bergabunglah dengan orang-orang yang banyak sujud. Jadi jemaah rahmati Allah, hari kiamat kelak nanti ketika kita berjalan, bagaimana Nabi tahu bahwa itu umatnya? Fi wujuhihim min azaris sujud. Pada wajah mereka ini ada bekas sujud. Ada bekas sujud. Jadi hari kiamat kelak nanti ketika kita berjalan, Nabi melihat, ini umat saya ini ada bekas sujudnya, ada gharul muhajjalin, ada bekas wudunya, bercahaya-cahaya dia, wajahnya bercahaya-cahaya. Jadi wajah ini adalah ukuran. Wajah adalah ukuran. Kalau wajah berseri bahagialah. Kalau wajah muram masam cilakalah. Wujuhu yawmaidzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Wajah mereka berseri pada hari itu. Jadi manusia ini ukuran kebahagiaan ada pada wajah kita. Maka wajah kita ini tampilkan wajah yang berseri. Jangan wajah yang pesimis. Jangan wajah yang tidak semangat. Jadi orang kalau ketemu dengan kita, lihat wajah kita. Lihat wajah kita, kalau semangat, kita semangat juga dia. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam fikih ada itu namanya syirkatul wujuh. Apa makna syirkatul wujuh? Orang memberikan saham wajahnya. Lumping kenapa? Wajah dia. Wajah. Apa maksudnya? Enggak. Nama saya nih mungkin boleh jadi sebagai modal. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu penting wajah. Maka dalam ibadah ini kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Aku hadapkan wajah saya ke hadapan. Jadi penting sekali orang menghadapkan wajah. Maka kalau ngomong dengan orang, hadapkan wajah dengan bagus. Jangan belakang, kiban. Tidak bagus. Nabi kalau ngomong dengan orang berhadapan-hadapan, tidak pindah-pindah wajah Nabi sampai orang itu bosan Rasul minta izinnya. Begitulah Nabi menghargai dengan wajah. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita akan ada hai, tidak bagus. Yang bagus orang datang dengan wajah, bicara empat mata, dengan saling berhadap-hadapan. Itu yang paling bagus. Maka itulah sebabnya orang tidak boleh dipanggil lagi di WC. Kenapa? Karena dengan wajah, hai Pak kunci ya, tidak boleh. Mengganggu stabilitas orang yang sedang di WC. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wasallu bil lail, hendaklah engkau salat malam. Jemaah rahmati Allah, dalam hadis ini kan kenapa enggak disuruh salat 5 waktu? Kalau salat 5 waktu sudah tentu pasti kita laksanakan. Tapi ukuran manusia adalah ketika dia mampu melaksanakan salat sunnah dalam hidupnya. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Orang yang sering baca Quran, insyaallah dia meninggal sedang baca Al-Quran. Orang yang sering ibadah, salat, insyaallah dia meninggal sedang salat. Dulu ada jemaah kita pengajian dikatakan semalam ada jemaah kita ini, jadi meninggal kapan? Waktu dia sujud dia tidak bangun lagi. Itu meninggal sedang sujud. Dan saya baca juga ada orang yang muazzin itu kan pasti beliau lebih cepat datang ke masjid ketimbang orang lain, namanya muazzin. Tapi beliau ingin meninggal tidak sedang azan, tapi ingin meninggal ketika hendak baca Quran. Beliau berdoa, ya Allah ya Rabbi, matikan saya ketika sedang baca Quran. Maka sebelum beliau azan selalu beliau baca Quran dulu. Untuk apa? Dengan harapan agar beliau akhir hidupnya dengan membaca Al-Quran. Ternyata pada suatu subuh kakek baca Quran, terus bawa teh, hana aku bang. Ternyata dengan Al-Qurannya beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mam urung main mati bahaya. Enam balik enam. Ngangannya aja. Jadi kita akan meninggalkan alam yang fana ini dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Dan nanti juga Allah akan bangkitkan kita sesuai dengan kebiasaan kita semasa hidup kita. Nah, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah sebagai pembiasaan. Ya. Al-insanu ibnu awaidi. Manusia ini budak kebiasaannya. Orang yang sering baca Quran memang enggak enak kalau belum buka ya. Orang yang sering salat itu kalau belum salat sana kurang. Orang kalau sering tidur pagi, kalau belum tidur pagi gimana? Apa? Ya kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini akan terbawa. Sejak muda sampai tua akan terbawa. Ya. Orang yang suka keluar angin, ya kan? Asa gitu, lagi digentut. Itu juga akan terbawa. Di mana macam itu kenapa? Karena membiasakan. Maka oleh karena itu pendidikan itu adalah pembiasaan. Nah, ini Pak Imam ini kan boleh di pendidikan. Jadi yang disebut dengan pendidikan yang paling efektif adalah at-ta'thir, memberikan bekas dengan pembiasaan. Kenapa kalau sedekah itu kita kasih kepada anak-anak? Sedekah untuk membiasakan dia memberikan kepada orang lain. Padahal kita bisa beri sendiri kan. Ini kita bikin buka puasa, kita ada anak 2, 3, nak kamu ke rumah sana bagi, kamu ke rumah sana itu apa? Untuk membiasakan. Oh begitu rupanya bagi-bagi orang. Kok bagi-bagi orang? Itulah kita bagi orang, nanti Allah bagi kita. Jangan kalau kita bagi orang, orang bagi kita. Nah itu jangan. Dia bilang, kok enggak dibagi kita? Nah itu kan jadi jemaah rahmatullah, saya kadang-kadang umi-umi di belakang begini. Ada juga kadang-kadang kan, tapi bukan di luar negeri itu. Itu kalau anak-anak TK kan bawa kue. Dibawa kue 3. Kata uminya, ini jangan kasih orang ya. Ini 3 aja. Kalau kau kasih orang nanti besok umi enggak kasih lagi. Masya Allah, dididik bakhil sejak kecil. Ya, sejak kecil sudah didik menjadi orang-orang bakhil. Bagaimana kalau dia besar? Uang 1.000 dia cari lagi. Cari apa Pak? Hilang uang 1.000 Pak. Masya Allah, udah 2 hari 1.000 udah cari. Jadi bakhilnya luar biasa. Makanya orang yang baik itu apa? Mendidik anak untuk menjadi dermawan sejak kecil. Nina, makanan ini ada 3, 2 untuk kamu, 1 bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Untuk apa? Untuk menghadirkan rasa kedermawanan dan kesalehan sosial. Nah, jadi ada orang yang menyiapkan buka puasa, ada orang yang bantu bikin rumah fakir miskin. Itu kenapa? Karena mereka dididik sejak kecil untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Nah, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kebersamaan ini penting. Kita tidak bisa berhasil kalau cuma sendiri, tidak bisa. Hatta ibadah kita ini kan dididik dengan bersama-sama. Salat bagusnya berjamaah, ya enggak? Kalau sendirian boleh tapi pahalanya sedikit. Puasa berjamaah. Lomba hari Ramadan, Syawal dalam puasa aja. Hanya tetap Ramadan, harus Ramadan. Haji lomba Baitul Hijjah, lomba Muharram dong. Ramai tahu Muharramnya. Nah boleh, harus Dzul Hijjah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah kolektivitas. Jadi kalau begitu masuk surga juga sama-sama. Masuk surga jamaah masjid Al-A'la, zumara. Oh masya Allah, Pak Imam bertemu kembali kita. Sebagaimana bersua dalam dunia akan kembali bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Maka hidup ini berjamaah. Ya, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah engkau berpisah-pisah. Janganlah engkau bercerai-cerai. Saya pernah baca buku, mungkin ya tentu ini hanya sebuah kisah. Kita bukan masalah bagaimana sebenarnya, tapi dalam perjalanan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh kan umatnya diazab dengan banjir bandang, banjir besar. Ya, Nabi Nuh naik dalam kapal perahunya, ya, berhari-hari bermalam-malam sehingga habislah makanan. Kan Nabi Nuh mengatakan,
Awak ada lebih makanan? Saya ada, tapi segenggam gandum. Engkau? Saya ada segenggam jagung. Engkau? Segenggam. Puas dah begut. Maka dicampurlah semua makanan itu menjadi sebuah adukan. Enak juga rupanya. Nabrah duana, dabuh jagung duana, enak juga. Kalau sudah bersama-sama ternyata enak juga. Ya, jadi oleh karena itu enaknya bukan pada makanannya, tapi pada kebersamaannya. Maka kalau boleh kita makan, ya, kalau sendirian tunggu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-At'imah, kata beliau, kalau engkau makan fa'aksirul aidi, maka perbanyaklah tangan. Kau makan, perbanyak tangan. Misalnya kita makan, nah kita cari teman untuk menemani makan kita. Jangan sendirian. Yohana, jak berestoran arah ubintih, baik dia monggok, arah ke dinding dia. Untuk apa? Takut ada orang di belakang, Pak. Ya, berbagi-bagi. Ya, jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita bangun kebersamaan ini dalam segala aspek kehidupan kita, karena hidup bersama dan insyaallah kita juga masuk surga secara bersama-sama. Bila ada perasaan yang tidak enak dengan orang lain, datanglah, assalamualaikum, jabat tangan, Pak, mungkin ada salah saya, walaupun beliau yang salah, saya mohon maaf, kemarin mungkin Bapak ada enggak enak perasaan dengan saya, sehingga plong, nyaman, bahagia, luar biasa. Jadi wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah engkau saling membelakangi, janganlah engkau saling membenci, jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kalau orang lebih, kita yang nikmati. Kalau kita lebih, orang yang bisa menikmati. Sama-sama hidup ini adalah sebagai loncatan kebersamaan. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, sebagai penutup, baginda sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar dari rumahnya, gede biar rumah. Maka beliau di depan tu nampak ada Abu Bakar, ada Umar. Nabi bilang, "Hai, ini kenapa kalian subuh-subuh sudah di sini?" "Ya Rasulullah, kami keluar sebagaimana engkau keluar. Kami keluar karena lapar ya Rasul." Rupanya Nabi juga lapar. Datanglah mereka bertiga ke rumah orang Ansar. Jadi rumah orang Ansar tahu kalau Nabi sering tidak makan. Abu Bakar, Umar sering juga. Maka disiaplah diperas susu yang masih murni, diperas, dikasihlah kepada mereka. Selesai minum kenyang mereka, dengan bersama-sama Nabi mengadakan walatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat yang kita rasakan tadi ini nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan ini tentu sangat membahagiakan. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, marilah kita ambil filosofi burung. Burung itu jemaah dirahmati Allah, luar biasa kebersamaan. Dulu saya tinggal di dalam sawah, lamblang tinggal. Jadi nampak itu. Jadi kalau pagi-pagi saya lihat tuh burung dari arah timur dia lari sama-sama ke arah barat, rame-rame. Dan jam 5 itu saya lihat, masya Allah, sudah kembali sama-sama. Mereka datang dalam keadaan lapar dan mereka pulang dalam keadaan kenyang. Jadi tidak ada burung yang iri hati kepada orang lain, karena semua rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah, marilah kita Ramadan ini membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan wajah kita dengan amal ibadah yang lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.